Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Allah SWT, hari ini kita bersilaturahim bersama dalam rangka halal bihalal. Saya pikir tadi tuh ikrar apa itu ya, nggak taunya ikrar minta maaf. Jadi gini teman-teman semuanya, Abu Wakil sini deh, situ yang banyak salahnya. Jadi gini teman-teman, yang banyak salahnya itu pimpinan. Jadi tidak ada satu kesalahan pun yang dilakukan oleh teman-teman kedinasan. Nah, Pak Sekda juga sini, banyak salahnya juga. Jadi yang banyak salahnya ya saya, terutama Bu Wakil, terutama Pak Sekda, ini banyak salahnya. Jadi yang harusnya tadi ikrar ini berdua, kita sama-sama mendengarkan. Teman-teman semuanya, sekali lagi untuk ikrar tadi ya tentunya insyaallah kami terima, tapi insyaallah justru kami yang harusnya melakukan hal tersebut. Izinkan pada hari ini saya Rusgianto, Destawati Purwonisi dan Pak Edi selaku pribadi dan bersama pemerintah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Dengan ketulusan dan kerendahan hati mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apa yang panjenengan lakukan sedikit pun tidak ada nilai kesalahan bagi kami. Kita adalah bekerja secara tim, berkolaborasi seperti yang kami sampaikan sejak awal, bahwa tidak ada individu yang hebat tetapi tim yang kuat. Super tim yang kita inginkan, bukan Superman yang kita wujudkan. Dan alhamdulillah berkat kerja keras dari ibu bapak semuanya, hari ini kita bisa melihat berbagai prestasi dan kemajuan di Kabupaten Kebumen. Saya selaku Bupati mendoakan semoga jerih payah ibu bapak dalam melayani masyarakat, mewujudkan pemerintahan yang terbaik, Allah berikan keridhaan, Allahumma amin. Dan juga semoga ibu bapak diberikan keluarga yang sejahtera. Para hadirin yang berbahagia, sungguh suatu kehormatan saya selaku Bupati dan Bu Risma selaku Wakil Bupati beserta Pak Sekda bisa bekerja bersama dengan panjenengan semuanya. Insyaallah yang kami lakukan tidak lain dan tidak bukan melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan tata aturan yang terbaik semampu-mampunya. Adapun kekurangan itu pasti terjadi karena kita sama-sama makhluk. Dan insyaallah sepanjang kita bisa saling mengingatkan, saling mengisi bekerja, kekurangan-kekurangan itu bisa kita saling tutupi, kita bisa saling lengkapi untuk mewujudkan pelayanan yang terbaik. Para hadirin yang berbahagia, tidak banyak waktu dalam kita melaksanakan tugas. Ada yang tahu-tahu pensiun, ada yang tahu-tahu habis. Tapi insyaallah kami selaku leader di Kabupaten Kebumen berusaha memberikan penghargaan yang terbaik untuk setiap teman-teman dari dinas. Yang pertama tentang sekolah. Tidak pernah saya melarang orang untuk sekolah. Baik di kedokteran ya Pak Kadinkes, yang mau sekolah ada yang datang bawa roti lah, dan datang bawa macam-macam lah, enggak usah. Datang, enggak usah orang yang datang enggak apa-apa. Permohonannya datang pasti saya tanda tangan.
Demikian juga terhadap cuti, kenaikan, tunjangan di tengah Covid pun insya Allah saya berusaha tidak ada pemotongan, karena itu merupakan hak panjenengan semuanya. Jadi sulit biar pemimpin yang memikirkan kesulitannya, bukan sulit terhadap rezeki terus ditanggung renteng, tidak. Kalau tentang rezeki biar pemimpin yang memikirkan, teman-teman semua tinggal melaksanakan pekerjaan yang jauh lebih berat dan jauh lebih mulia hasilnya. Dan insya Allah alhamdulillah terhadap jabatan sampai sekarang saya tidak pernah mendengar sedikit pun tentang permainan uang. Ya alhamdulillah. Ya berarti sudah on the track dalam sistem regulasi jabatan. Dan alhamdulillah setiap jabatan hampir kosong insya Allah saya hafal. Dan Pak Amir juga pasti pemaparan jauh-jauh hari, sehingga ketika jabatan itu kosong, belum kosong pun besok pagi kosong, hari ini tinggal pelantikan, sudah ada berjakatnya terlebih dahulu, sudah dilaksanakan. Karena kalau jabatan itu kosong, maka kenaikan pangkat yang lain pun bisa menjadi terkendala. Kemudian bisa terjadi transaksional untuk mengisi jabatan, bisa terjadi lobby sistem, macam-macam. Saya tidak berharap seperti itu, maka terkesan cepat sekali, banyak kosong isi, itu harapan kami. Dan alhamdulillah ini untuk generasi-generasi yang akan mengganti Pak Dr. Iwan, mengganti Pak Edi, Pak Fran. Kita lihat yang muda-muda sekarang sudah lumayan banyak untuk mengisi di eselon 2. Yang pastinya juga yang di bawah juga akan narik ke atas. Jadi kalau ada satu yang ditarik ke atas, yang di bawah juga cukup banyak. Demikian juga untuk guru-guru. Guru-guru tidak harus pensiun jadi guru. Guru-guru ini juga bisa berkiprah di struktural pemerintah kabupaten. Misalkan tadi Pak Bambang Widadi, ini pensiun, mana Pak Bambang? Oh ini pensiun camat. Enak jadi camat? Bisa menghitung janda? Bisa jadi camat. Pak Martiono, mana Pak Martiono ya? Oh iya. Terus apa nih? Pak Muhsinul Mubarok udah eselon 2. Ndi wong e? Mau no? Pak Muhsinul Mubarok ini juga sudah eselon 2. Zaman dulu ada Pak Kemi eselon 2 dari SMA ya. Ah ini orangnya. Ini sekarang alhamdulillah eselon 2. Pak Muhsinul Mubarok bayar berapa eselon 2? Jadi ini beberapa contoh ya dari teman-teman guru. Ya, kalau ditanya apakah bisa berkiprah, pernah ada yang tanya ke saya. Bisa. Insya Allah selama kepemimpinan kami, yang penting tunjukkan kinerja di bidangnya. Yang di pengawas bagus di pengawas, yang kepala sekolah bagus di kepala sekolah. Ya memang luar biasa ketika fokus kami yang di awal adalah sumber daya manusia. Jadi untuk pendidikan itu kurang lebih 36 atau sampai 37% anggaran yang digelontorkan. Cukup jauh. Tahun ini ada anggaran 38 miliar ya, khusus untuk peralatan sekolah. 38 miliar. Duit dari mana? Duit dari provinsi. Ya alhamdulillah Pak Gubernurnya juga mantan polisi. Kita untuk komunikasi juga alhamdulillah mudah. Insya Allah Kebumen termasuk yang tertinggi diberikan bantuan dari provinsi 38 miliar. Infrastruktur tahun pertama tahun kedua
luar biasa dahsyatnya. Ada wisata Jeglongan Sewu dan lain sebagainya. Kalau dilihat di medsos Bupati, wah coba kalau kupingnya tipis, bisa Bupati opnam. Tapi insya Allah itu justru menjadi penyemangat. Ya mungkin yang namanya masyarakat ataupun kita sendiri pasti akan melihat secara fisikly. Jadi kalau saya Pak Edi melihat perempuan pasti melihat parasnya dulu, ya Pak Ed. Oh cantik. Enggak mungkin melihat hatinya dulu, kan nggak mungkin, jarang sekali. Fisiklinya dulu menarik baru berbicara yang lain. Sama juga masyarakat, kita harus memaklumi. Yang dilihat itu pasti fisiknya, jalannya. Karena sekarang semuanya sudah pakai sepeda motor, hampir ya. Sudah banyak, kalau dulu sepeda motor kan hanya camat yang punya, guru-guru yang punya. Sekarang orang ke sawah aja naik sepeda motor. Otomatis kebutuhan utama adalah jalan. Begitu jalannya rusak, sudah jalannya rusak, ngebut, benjut, yang diomelin bupati. Ya enggak apa-apa. Karena memang fokus pertama kami seperti tadi saya sampaikan adalah menciptakan generasi yang akan datang gemilang. Ini enggak populis untuk seorang politikus. Kita angkat P3K ribuan, 2000 lebih ya Pak Amir, dan terus berkeberlanjutan. Kita terbesar untuk mengangkat itu. Padahal di tengah kondisi yang sangat sempit, 139,6 M pada saat itu, saya ingat betul. Kalau tak gelar jadi aspal, ya gagah bupati. Tapi insya Allah saya nggak kepingin seperti itu. 2022 akhir sampai 2023, di sini kita genjot betul infrastruktur. Bukti-buktinya sekarang dinaikin ke medsos. Ya alhamdulillah pas musrenbang diomelin bupati. Kenapa yang dibangun hanya infrastruktur saja? Jadi memang tinggal dari sisi cara pandang yang mana. Tapi insya Allah saya tetap fokus terhadap bagaimana jati diri seorang manusia itu betul-betul bisa kita wujudkan. Yang pertama adalah dari pendidikannya, yang kedua adalah dari sistem kesehatannya. Terima kasih Pak Dr. Iwan yang bisa membawa Kebumen UHC, tepuk tangan buat beliau. Dan juga berkat kerja keras beliau juga tentang stunting, kita sempat tembus di bawah 2 digit, di bawah 10, 9, tepuk tangan juga buat Pak Iwan. Sekarang naik lagi, ya mudah-mudahan besok bisa ditekan lagi. Tapi yang pasti dari target sudah jauh melebihi target. Tidak hanya itu juga, Adipura yang ditunggu-tunggu lama sekali, Tugunya sudah saya bulldozer, malah dapat Adipura ya. Pak Asep mana? Hilang, nggak jadi tepuk tangan. Oke, tepuk tangan buat Pak Asisten aja. Kita bisa meraih itu. Kalau yang lain cukup banyak. Puskesmas Kebumen berapa itu? 2 apa 3 yang sono? Jatisari? Berapa kos? 2. Nah, coba bisa meraih top 45. Tepuk tangan buat teman-teman puskesmas. Bupati Paparan, nggak tahu ceritanya apa, pokoknya paparan, pokoknya menang. Jadi, dan kita ke Jakarta rame-rame sama Dokter Jaroh dan teman-teman dari puskesmas. Jadi bisa diraih prestasi dimanapun, sepanjang kita bisa fokus dalam bekerjanya, insya Allah baik. Rumah sakit, RSDS, Pak Dr. Widodo juga mampu merombak sistem. Yang tadi antriannya panjang, yang tadinya kalau piket malam itu tidur di atas meja, ya kan? Ini sudah bisa
dihilangkan. Ini pekerjaan yang tidak mudah. Tepuk tangan Bapak Dr. Widodo. Sekarang lagi ngembangin perembun. Ya para hadirin, ini beberapa hal. Belum termasuk perawatan orang gila dan lain sebagainya. Kemudian kemarin ada anak-anak gila dari internet addiction, ini juga di Kebumen yang memprakarsai salah satunya. Jadi cukup banyak. Prestasi cukup luar biasa. Dari dinas juga sama. Sudah tidak ada lagi anggaran duweku, anggaran duwe rame-rame, bisa dikolaborasikan. Ya memang nggak nyaman ya kok. Insya Allah sepanjang kita niatnya baik, ya hasilnya baik. Dan memang para hadirin, yang ingin saya jaga betul adalah bagaimana teman-teman ini tidak memiliki hutang budi dengan orang lain. Hutang budinya ke negara, tidak ada hutang budi ke kontraktor. Karena kalau ada apa-apa, kita sudah ada contohnya, dipecat, gelangsar. Ada contohnya, teman saya kan ada itu. Tapi kontraktornya kerjone, sugihne. Yang PNS gelangsar. Sebelumnya di PU juga ada ya. Katanya yang bunuh diri juga ada. Ada. Nah ini yang ingin saya jaga. Apakah saya selaku bupati nyaman? Yo enggak nyaman, dipisu-pisu. Dipisu-pisu. Jadi para hadirin, teman-teman dinas semuanya, ini betul-betul ingin saya jaga betul. Jangan sampai teman-teman salah dalam melangkah. Karena dalam undang-undang korupsi itu berlakunya 18 tahun. Kalau kita salah hari ini, kita sudah nimang-nimang cucu, tahu-tahu dipanggil mumet. Ini betul-betul yang saya jaga. Ya godaan itu pasti ada. Tekanan itu pasti luar biasa. Yang biasa ke dinas minta surat, nanti dijual dapat 10%. Dinasnya dikasih uang rokok, sugih enggak, hanya buat uang rokok. Tapi permasalahannya justru orang dinas. Sekarang sudah bisa membusungkan dada orang dinas. Yang kerja siapa yang membuat laporan dari dinas. Sekarang siapapun mengerjakan kegiatan, kalau itu tidak benar, bupati sendiri yang akan negor, kami akan keras. Jadi nggak usah ragu-ragu. Ini yang konsepnya kami jaga, dan saya tidak membuat komunikasi dengan hal tersebut. Nggak ada. Di pendopo datang komunikasi itu dan tidak ada memo dari saya. Nggak ada. Pekerjaan nggak benar yang nggak dibayar. Contohnya misalkan di tempatnya Dr. Iwan, jambanisasi ya. Jambanisasi, korbannya 2, kontraktornya jadi korban, orang desanya dipecat, tidak melaksanakan tugas. Banding ya alhamdulillah kita tetap menang. Jadi nggak usah ragu-ragu. Saya sampaikan ketika yang bersangkutan tidak on spec, nggak usah dibayar. Kalau mau dibayar, tuntut ke pengadilan. Selesai. Jadi betul-betul niat kami satu, menjaga sistem pemerintahan ini sesuai dengan aturan sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Dan tentunya kita akan cukup bangga ketika kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, tidak perlu kita merasa hutang budi dengan yang lain. Begitu saya dilantik, turun dari pelantikannya kan di sini karena masih Covid. Besok malamnya langsung turun pasukan orang-orang. Ini tolong bawa jabatan lengkap. Dr. Iwan Danardono, golongannya apa, mau kemana? Ini betul. Tapi bukan Dr. Iwan.
Jadi baru dilantik itu sudah ada tekanan seperti itu. Saya bilang enggak. Mau yang bawa siapapun dokumen itu langsung saya sobek di depannya. Maaf ini saya sobek. Kalau saya terima nanti di ruang kerja saya juga bikin masalah kalau ada apa-apa. Saya sobek. Dokter Iwan yang lagi enak-enak jadi direktur semaput jadi sekdin. Muring-muring. Karena saya ingin punya regenerasi ke depan. Karena persiapan Kadinkesnya pensiun. Dokter Aris dari Puskesmas Ambal, kalau ini enggak muring-muring. Saya panggil betul karena programnya bagus. Jadi diregenerasi. Regenerasi untuk ke depan. Kita bisa melihat betul hasil kinerja. Kalau dari atas panjang leader itu bisa melihat kinerja dicek satu persatu, insya Allah kita paham mana yang bekerja keras, mana yang enggak. Kadang-kadang yang saya prihatin ya di dinas itu sendiri satu dengan yang lainnya ini enggak kompak. Hanya masalah uang kelebihan snack harus sampai bupati. Terutama ini di puskesmas, mana puskesmas angkat tangan. Terima kasih ya. Ini harus kompak. Mau harus sampai bupati. Kadang-kadang kan yang namanya orang puskesmas ini igah-iguh. Ngundang apa itu namanya penyuluh ya? Kader. Undang kader ini duit. Ati kayak obat ya ora pantes. Ini lapor ke saya. Tetap saya periksa. Tapi ingat pemeriksaan kita itu bukan membunuh. Kita ini adalah keluarga. Ada orang tua, ada anak. Tidak mungkin orang tua membunuh anaknya. Ketika saya tahu permasalahan itu yang harus dibenahi. Biasanya kalau puskesmas yang ngomongnya ke Buwakil. Nih Buwakil. Puskesmas mana ya? Sempor. Mana Sempor? Puskesmas Sempor nih ribut masalah snack. Cukup banyak. Jadi nggak usah khawatir. Yang saya selaku bupati ya, kalau sekarang udah nggak saya geser-geser. Yang saya nggak nyaman tentang kinerja. Ada pelayanan yang harus dilayani tidak dilayani. Jam masuknya udah datangnya siang, pulang duluan. Itu aja. Tolak ukurnya di sana. Tapi kalau punya prestasi ya insya Allah bagus. Jadi teman-teman sekali lagi pasti di era kami yang menjadi pembahasan adalah seringnya perputaran mutasi di jabatan. Tapi insya Allah tidak lain tidak bukan karena saya minta setoran, tetapi semuanya berbasis kinerja. Nyaman tidak nyaman itu harus dilakukan. Dan alhamdulillah panjenengan semua sekarang sudah terbiasa membiasakan diri dan ini berlaku di organisasi-organisasi yang lain. Berpacu di dalam kinerja. Bukan berpacu karena kedekatan, bukan berpacu karena setoran, tetapi berpacu dengan kinerja. Tidak menutup kemungkinan guru SD pun bisa menjadi kepala dinas. Tidak menutup kemungkinan dari bidan ataupun dari perawat yang PNS bisa menjadi kepala dinas. Tidak menutup kemungkinan sepanjang semuanya tracknya masuk, kinerjanya bagus, why not? Bisa menggantikan Dokter Iwan, bisa menggantikan Pak Asisten 1 Pak Agung, bisa menggantikan Pak Yeni Giat, menggantikan Bukun, bisa. Pokoknya basisnya kinerja bagus, membuat. Ada juga yang datang ke saya, Pak Bupati saya punya program bla 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 bla, dituangkan dalam satu dokumen ya. Ya saya baca.
bagusnya mana? Ini ada para suster ya. Suruh maju aja tuh para suster, duduk di mana? Jadi teman-teman semuanya, di dalam menggerakkan pemerintahan yang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun 2 bulan ini, pastinya Arief Sugianto, Ristawati Purwaningsi dan Pak Edi Rianto, termasuk juga seluruh jajaran kepala dinas, staf ahli bupati dan asisten, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Oleh karena itu, izinkan kami pada kesempatan yang pagi ini memohon maaf yang seterusnya, mohon dibukakan pintu maaf, dan apa yang diikrarkan tadi, insya Allah seyogyanya kamilah yang harus menyampaikan terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada yang terhormat Bupati Kebumen untuk tetap berada di tempat. Dimohon mendampingi Wakil Bupati Kebumen, Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen. Dilanjutkan dengan penerimaan silaturahmi dengan berjabat tangan sebagai tanda saling memaafkan di hari yang fitri ini. Dan jabat tangan diawali dari para asisten sekda, staf ahli Bupati, dan seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Kebumen.